barengan gitu loh. Halangan. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel YouTube Bisnis Den. Sobat bisnis, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, saya sengaja mengajak kita semua untuk sejenak kita melihat bisnis salah seorang anak muda yang benar-benar mengagumkan kita. Usahanya ini berawal dari kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan ketika sekarang usahanya telah berkembang begini pesat, kita semakin merasa terharu. Ternyata, sobat bisnis, di mana ada kemauan, memang di sana akan ada jalan. Pintu kesuksesan itu tidak hanya terbuka untuk orang-orang tertentu saja, tapi terbuka untuk semua orang. Dengan catatan orang itu mau berjuang, mau bekerja keras, tanpa mengenal putus asa. Adalah Uweng, seorang lelaki muda sekarang berusia 38 tahun, sudah punya istri dan telah punya beberapa orang anak yang pada awalnya dulu dia sehari-hari bekerja sebagai supir angdes, angkutan desa. Sehari-hari dia berkutat dengan penumpang antara desa yang satu ke desa yang lain. Namun sekarang dia telah menjadi juragan bos atau pengusaha sapi. Dia sekarang telah punya usaha ratusan sapi. Tempat usahanya sekarang ini pusatnya di Jalan Cisoka, Tiga Raksa, Desa Karangin, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Disinilah sekarang lokasi pusat usaha penjualan ratusan sapi milik pebisnis Uweng. Di samping itu, di Jawa Timur ada lokasi peternakan sapinya. Jadi khusus untuk peternakan sapinya ada di Jawa Timur. Dan sapi-sapi yang diternakkannya di Jawa Timur itu dijualnya di lokasi penjualan sapinya yang terletak di pinggir jalan raya Cisoka Tiga Raksa sekarang ini. Menceritakan lebih jauh tentang kisah kehidupan Uweng ini sangat-sangat menggetirkan. Menurut Uweng, dulunya ketika dia menjadi seorang supir oplet angkutan dari desa ke desa, terpikir oleh Uweng waktu itu, kalaulah ini profesi saya atau mata pencarian saya sampai tua nanti, bagaimanalah nanti akhir dari perkembangan kehidupan saya? Dan apalah nanti kesuksesan tertinggi yang bisa saya dapatkan dengan kehidupan saya seperti ini, katanya. Beranjak dari situ, terpikirkan oleh Uweng untuk menabung sebagian penghasilan yang dia dapatkan setiap hari dari menjadi seorang supir. Ketika dia duduk di terminal Angdes di Tiga Raksa,
dia biasa sambil menunggu penumpang. Dia berpikir, akankah begini hidup saya terus-menerus? Dan setelah itu, barulah dia memutuskan untuk menyisihkan uang yang dihasilkannya setiap hari dari menjadi supir dengan cara menabung. Dikumpulkannya uang sedikit demi sedikit, dikumpulkannya terus. Akhirnya terkumpullah uang oleh Ueng sebanyak 13 juta rupiah. Begitu dia mendapatkan uang dari hasil tabungannya 13 juta rupiah, terpikirkan oleh Ueng untuk membeli seekor sapi. Menurut Ueng, alangkah sulitnya waktu itu mencari sapi yang harganya 13 juta rupiah. Sulit sekali kian kemari dia tanya, harga sapi tidak ada yang 13 juta. Dia cari terus, dia tanya terus kian kemari. Akhirnya didapatkannya lah sapi kurus yang masih kecil yang harganya 13 juta rupiah. Ketika sapi itu dibelinya, dia pun pusing. Bagaimana ini menggemukkannya? Bagaimana membesarkannya? Dia sama sekali tidak punya pengalaman beternak sapi. Tidak pernah. Akhirnya dia beri sapi itu rumput. Itu hanya dia yang bisa. Dia buatkan kandangnya. Alhamdulillah, Ueng bersyukur sapinya tidak mati. Makin lama makin gemuk, makin lama makin gemuk, makin lama makin besar. Akhirnya dia berpikir untuk menjual sapi ini. Dia jajakan kian kemari. Akhirnya ada orang yang beli. Dan beli sapinya yang dulu 13 juta. Ketika sapinya telah gemuk dan telah semakin besar, tentu harganya udah beda. Inilah yang membuat Ueng tertarik untuk berbisnis dengan cara berjualan sapi. Dia mendapatkan untung waktu itu. Sapi yang 1 ekor kurus pada awalnya dapat dia belikan 1 ekor lagi sapi. Jadi sapi yang pertama 1 kurus, sekarang sudah 2. Walaupun sapinya kurus-kurus juga. Dan singkat cerita, dengan cara beginilah dia bisa sedikit demi sedikit melangkah untuk memajukan usahanya. Dan ketika dia telah meninggalkan profesinya sebagai sopir, dia fokus di bisnis sapi ini. Dia beli sapi, dia gemukkan, dia jual lagi. Dan tidak itu saja. Setelah sapinya bertambah banyak juga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dia buat tempat pemotongan sapi. Dan dia cari pelanggannya, penjual bakso, pedagang bakso, rumah makan Padang. Dia temui pemilik rumah makan itu, bos bakso itu, dia temui satu persatu. Dia tawarkan bahwa dia akan memasuk daging sapi. Dan mutu daging sapinya terjamin. Kalau mutunya tidak baik, kualitasnya tidak baik, berbeda apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia berikan nanti, silakan tidak berlangganan. Komitmen ini yang dibuat oleh Ueng dengan pemilik-pemilik rumah makan Padang, dengan pedagang-pedagang bakso. Akhirnya makin lama, pemilik-pemilik rumah makan, pedagang-pedagang bakso makin percaya dengan Ueng. Dia mengantarkan daging sendiri langsung. Dan tepat waktu. Dia tidak pernah mencoba daging sapi yang kurang baik dicampur dengan yang baik. Tidak pernah. Dia pertahankan kepercayaan pelanggannya. Terus akhirnya besar. Dan dapatlah dia membeli tanah di lokasi penjualan sapinya yang sekarang. Dan sekarang sapinya sudah ratusan ekor di sana. Menariknya, di samping ada hamparan penjualan sapi, ada di sana outlet penjualan daging sapi yang
dibuatkan oleh Uweng. Menarik sekali cara Uweng ini memperlancar bisnisnya. Di Jawa Timur, di tempat peternakan sapinya pun sudah ratusan ekor sapinya. Apakah Uweng tidak ada menemui kendala? Waduh, Uweng menyebut banyak sekali kendala yang dia alami. Dia beberapa kali bangkrut, tetapi dia tidak pernah menyerah. Uang yang dilarikan orang banyak juga katanya. Dia mengajak Uweng untuk kerjasama. Akhirnya uang Uweng ludes. Tetapi Uweng tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Ketika Bisnis Den mengatakan akan menayangkan kisah Uweng ini di Bisnis Den, dia menolak. Jangan Pak, saya belum apa-apanya dibandingkan orang lain. Lagi pula latar belakang saya Pak, waduh saya hanya seorang sopir mobil angkutan desa. Saya kerja dulu di terminal ke terminal. Saya bukan orang baik-baik Pak dulunya. Sampai sekarang hubungan saya dengan teman-teman sesama sopir tetap baik Pak seperti dulu, kata Uweng. Dan Bisnis Den berupaya meyakinkan Uweng bahwa latar belakang seseorang boleh dari mana saja, tetapi yang penting dia mau berubah kepada yang baik. Itu yang penting. Lebih baik menjadi seorang mantan preman daripada menjadi seorang mantan ustadz. Dan Uweng juga mengatakan, bagaimanapun saya tidak mau tampil-tampil di media sosial Pak. Di media mainstream pun saya tidak mau tampil katanya. Sebab usaha saya ini belum seberapa Pak, belum seberapa katanya. Padahal sapinya sudah ratusan banyaknya. Sobat bisnis, apa yang dilakukan anak muda Uweng ini agaknya bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Kita boleh berlatar belakang apa saja, tetapi yang penting kita mau berubah kepada yang baik. Kita boleh hidup menderita pada awalnya, tetapi kita yang penting mau berjuang untuk pindah dari penderitaan kepada kesuksesan. Sobat bisnis, sekali lagi, Bisnis Den mengajak sobat bisnis meneladani apa yang dilakukan oleh Uweng ini. Setidaknya dapat kita ambil beberapa hikmah untuk pelajaran bagi kehidupan kita dari Uweng. Yang pertama, kita boleh berada di tempat yang kurang menguntungkan. Tetapi yang penting, kita harus ada cita-cita untuk keluar dari kondisi itu, pindah kepada kondisi yang lebih baik. Yang kedua, kita boleh gagal, tetapi tidak boleh kita putus asa, berhenti di tempat yang gagal itu. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Jatuh, bangun lagi. Berlari lagi. Jangan mengenal putus asa. Uweng telah melakukan itu dan terbukti Uweng sukses. Walaupun dia mengatakan belum ada apa-apanya dia sekarang. Selanjutnya, jujur. Uweng adalah contoh orang yang jujur. Dia bisa menjadi pelanggan bertahun-tahun oleh rumah makan, oleh pedagang bakso, karena dia jujur. Daging yang baik dikatakannya baik, daging yang tidak baik dikatakannya tidak baik. Selanjutnya disiplin. Pedagang-pedagang bakso, pemilik-pemilik rumah makan mau berlangganan dengan Uweng karena Uweng disiplin. Coba Uweng kalau janji daging diantarkan jam 5 subuh, nanti diantarkan jam 8 siang, mana orang bisa percaya dengan Uweng? Uweng disiplin. Janji jam 5, sebelum jam 5 dia sudah mengantarkan daging ke pelanggan-pelanggannya. Mari kita teladani sikap Uweng. Terbukti Uweng telah bisa menapaki perjalanan hidupnya dari yang benar-benar tidak mungkin rasanya kalau kita pikirkan dengan
logika biasa. Uweng yang dulunya hidup di terminal sekarang bisa seperti ini. Sobat bisnis, dan kita doakan semoga usaha Uweng, bisnis Uweng semakin hari semakin berkembang. Semoga Uweng menjadi orang kaya raya yang bisa menolong orang lain sebanyak-banyaknya. Dan semoga seluruh pemirsa bisnis Den menjadi orang sukses, menjadi orang kaya raya yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.